that they're no bitches. Hello, welcome back to Finesse Official. So today kita akan menjawab pertanyaan dari Finesse Lovers. Pertanyaan dari Hai Cantik, Kak, tips gunting kutikula dong. Sampai sekarang masih belum berani gunting kutikula. Wah, kenapa sih belum berani? Yuk kita simak. Sebelumnya kita harus tahu apa itu manicure. Nah, manicure itu merupakan rangkaian yang untuk membersihkan kuku pada bagian tangan kita. Nah, selain untuk membersihkan, itu juga untuk menjaga kesehatan kita loh. Selain manicure, pastinya pedicure. Nah, pedicure itu apa? Sama. Itu juga menjaga kebersihan kuku, tapi pada kaki. Manicure ataupun pedicure itu ada 3 fungsi yang sangat penting ya. Kenapa kita harus rajin atau rutin melakukan pedi ataupun mani? 3 fungsi itu adalah mencegah kerusakan pada kuku, dan yang kedua, melancarkan peredaran pada darah, dan yang terakhir adalah mencegah tumbuhnya jamur pada kuku-kuku. Sebelum kita memulai tutorialnya, saya ingin berterima kasih kepada kakak Hai Cantik yang sudah memberikan pertanyaan untuk channel. Oke guys, yuk kita lihat cuplikan berikut dulu. Ini adalah penjelasan untuk teman-teman para pemula, khususnya untuk di bagian gunting kutikula. Karena di kutikula ini kita harus memperhatikan beberapa hal penting agar tidak salah langkah. Oke, kita simak yuk. Ini adalah beberapa nipper yang saya gunakan setiap harinya dan saya ingin menjelaskan sedikit tentang beberapa nipper ini. Pastinya kita punya gunting kuku ya, atau yang kita namakan clipper. Nah, gunting kuku ini tentu saja untuk menggunting kuku saja. Tidak bisa kita gunakan gunting kuku untuk menggunting kutikula. Jadi itu tidak boleh ya teman-teman, karena gunting kutikula pastinya dibuat untuk menggunting kutikula atau kulit mati. Sedangkan gunting kuku itu digunakan untuk menggunting kukunya. Jadi jangan sampai kalian salah menggunakan karena berpikiran, oh sama aja mungkin ya kalau gunting kuku itu bisa buat gunting kulit yang pinggiran. Itu nggak bisa ya teman-teman, karena itu hanya akan merusak kutikula kalian sendiri dan akan membuat kuku kalian di pinggirannya itu kapalannya semakin tebal. Oke, simak sama-sama. Nah, di sini nipper saya ada 4. Kenapa ada 4? Sebenarnya nggak harus 4 sih, 1 udah cukup. Cuman ini yang pertama ini adalah nipper yang saya gunakan pertama kali saya mulai terjun ke dunia nail art. Nah, nipper ini udah pernah terjatuh dan ujungnya itu udah tidak tajam atau udah majal. Nah, dengan begitu dia sudah tidak bisa berfungsi dengan baik lagi. Dan gunting yang kedua ini juga, ini adalah gunting kedua saya, dan gunting ini juga pernah jatuh dan ujungnya itu udah tidak tajam. Nah, kalau bisa di zoom ini kita bisa nampak sekali ya, ujungnya itu sudah seperti ada sedikit bengkok. Jadi dengan begitu dia sudah tidak bisa berfungsi lagi dengan baik. Tetapi saya tidak pernah membuang semua nipper-nipper saya walaupun sudah tidak tajam, karena dia bisa berfungsi untuk membuang aksesoris. Nah, seperti ini kita bisa menggunakan nipper yang sudah tidak tajam. Dengan begitu kita bisa menghemat budget untuk tidak membeli gunting spesial untuk membuang aksesoris, karena pada aksesoris kita juga mempunyai gunting seperti nipper yang khusus. Nah, itu guntingnya lebih tebal daripada gunting untuk kutikula. Ini perbandingannya gunting yang sudah pernah jatuh dan belum pernah jatuh. Jadi ujungnya berbeda ya, pastinya lebih tajam. Oke, kita lihat ke next. Ini gunting saya yang terfavorit yang warna emas ya pegangannya. Karena dia itu tajam sekali dan saya sekarang juga menjaga sekali agar tidak jatuh. Jadi kalau kita udah beli nipper, usahain jangan pernah jatuh deh supaya nggak majal. Nah, kayak seperti ini dulu saya menggunakan gunting yang warna silver ya. Ini untuk menggunting kutikula sampai ke dalam-dalam. Nah, sekarang itu udah nggak berfungsi karena karena udah terjatuh, jadi tidak bisa lagi. Dan saya membeli yang baru. Nah, ini adalah merek Vietnam
Jadi ini sangat tajam. Nah, saya putar-putar biar kelihatan. Ini kelihatan banget ya, tipis sekali. Jadi kalian teman-teman boleh beli gunting yang tipis ujungnya pada pisau, mata pisaunya. Nah, ini bedanya gimana ya? Kalau kita lihat di pegangan lagi itu ada perbedaan. Kalau yang emas itu lebih kecil pegangannya daripada yang rainbow. Nah, dan yang silver lebih kecil lagi dari yang emas. Sebenarnya tidak ada pengaruh terlalu besar untuk di pegangan. Jadi kalau kalian melihat di tempat Shopee atau jual di mana-mana gunting nipper ini, pegangannya ada yang gede, ada yang agak kecil, ada yang lebih kecil lagi. Nah, itu perbedaannya di kenyamanan aja. Jadi tergantung kamu sukanya pegangnya yang agak lebar atau agak kecil, tergantung tangan si terapisnya lagi gitu. Ukuran tangan terapis kan berbeda-beda ya, ada yang gede, ada yang kecil. Jadi yang penting itu ujungnya mata pisaunya itu yang harus kamu perhatikan pada saat beli nipper. Setelah kita mengetahui bahan apa saja yang harus kita punya dan alat yang seperti apa yang harus kita beli, dengan begitu kamu tidak akan menghabiskan budget yang berlebih ataupun kamu tidak akan bingung barang seperti apa yang harus kamu beli, dan supaya yang kamu beli itu tepat sasaran. Mari kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap tutorial menggunting kutikula yang benar dan mudah. Sebelum kita menggunting kutikula ataupun menggunting kulit mati yang ada di sekitaran kuku, kita wajib menyemprotkan cuticle remover atau cairan kutikula. Boleh cairan, boleh krim, bebas. Lalu pilih pusher yang menurut kamu nyaman digunakan. Dorong secara halus dan lembut, jangan ditekan. Karena akan membuat kuku kamu sakit kalau ditekan. Kemudian ambil kapas yang tidak berbulu, buang kutikula yang ada di atas permukaan kuku tadi yang sudah dibuang. Kemudian ambil gunting atau nipper dan kita mulai proses pengguntingan kulit mati. Perhatikan pada bagian kulit mati yang ada di kiri kanan kuku kamu, itu pastinya ada kulit mati yang nongol. Jadi kalian coba gunting dikit-dikit dulu, jangan langsung main gas aja ya guys. Itu nggak boleh karena kulit seseorang sangat berbeda tingkat sensitifnya. So kalian boleh pelan-pelan gunting sedikit demi sedikit, dan ini perhatikan pada bagian atas kuku ini kan ada kulit mati yang kutikula yang ada di bagian atas ya. Itu perhatikan batasnya. Batasnya itu tidak boleh lewat, pasti terlihat. Nah, potong pada bagian sebelum batas. Itu pasti tidak akan luka ataupun tidak akan terjadi masalah ketika gunting. Dan yang pasti kalian harus ingat pilih gunting yang tepat, dan juga pada saat sebelum kalian benar-benar menjepit kulit mati itu, kalian harus benar-benar yakin kalau itu adalah kulit mati. Saya sangat-sangat menyarankan teman-teman untuk menambahkan lampu tambahan untuk manicure, karena pada saat kita gunting kutikula, kalau lampunya atau cahaya tidak terang, itu akan menyebabkan kesalahan yang sangat fatal, yaitu kita salah menggunting kulit mati pada kuku klien, dan itu akan berakibat bahaya banget.
Kemudian ambil cleanser lalu bersihkan pada bagian yang sudah dibuang kutikulanya. Lalu coba cek apakah kuku klien itu pada bagian kiri kanannya itu menusuk ke kiri kanan atau seperti sedikit santengan. Kalau benar ada sedikit yang tajam, kita bisa menggunakan nipper yang sudah tidak tajam seperti yang saya sebelumnya sudah katakan. Kita jangan buang nipper yang sudah tidak tajam, tapi kita bisa menggunakan dia sebagai untuk alat gunting aksesoris ataupun salah satunya juga bisa untuk menggunting kiri kanan kuku yang tajam. Kemudian kamu bisa langsung shaping kuku klien agar rapi. Setelah shaping, ambil buffer. Ini berfungsi untuk menghaluskan ujung kuku kita, karena setelah kita gunting, setelah kita shaping, itu pastinya ada bagian yang kasar-kasar, gerigi-gerigi ya guys. Jadi bisa pakai buffer, gunakan bagian yang halus, lalu dia tidak akan kasar lagi. Dan kalian boleh gosokin buffernya itu pada permukaan kuku agar permukaan kukunya tadi kan udah dibuang nih kutikula di atas permukaannya. Nah itu bisa membantu untuk merapikan kuku kamu agar rata. Biasanya setelah kita buffer, kita kan mau lihat lagi nih apakah masih ada kulit-kulit mati yang masih berkeliaran nih guys. Ternyata setelah buffer itu akan lebih terlihat apakah benar kulit matinya sudah tiada atau masih berkeliaran, dan ternyata masih ada sedikit. Jadi ketika kamu sudah selesai gunting, belum berarti kamu sudah memang clean ya, bersihin kutikulanya. Kamu harus buffer agar kamu bisa melihat hasil akhirnya, finishingnya ternyata masih ada sisa-sisanya, dan sisa-sisa ini wajib dibuang karena ini sangat mengganggu ketika kamu ingin mengaplikasikan nail artnya nanti. Dan tada, nih finishingnya ya guys, sangat bersih dan bersih deh. Jadi kalian udah nggak bingung lagi kan gimana cara gunting kutikula? Oke, gimana guys? Udah nonton ya? Dan pastinya kalian pasti udah ngerti nih semuanya. Buat kamu yang masih belum mengerti ataupun masih ragu, bingung, ataupun takut, buang rasa takut kamu, karena kita jika ingin menjadi nailist yang baik, itu kita harus tahu pasti ilmunya dan juga harus yakin kalau kamu itu bisa. Buat kamu yang ingin lihat video pelajaran seputaran nail art, terus ikutin Vines Official, jangan lupa klik subscribe, kemudian like, comment, share, itu udah pasti ya, itu wajib banget karena dengan kalian dukung saya akan memberikan pelajaran-pelajaran yang lebih dalam lagi.
Khususnya untuk para pemula, karena banyak sekali pemula yang ingin mengikuti kursus nail art tetapi low budget. Jadi channel ini sangat bermanfaat buat kamu para pemula yang low budget, karena pertanyaan yang kalian tulis di kolom komentar yang kalian berikan pada saya akan saya jawab melalui video-video selanjutnya. So thank you yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa di scroll ke bawah, itu masih banyak video-video pembelajarannya. Dan see you.